Ibtu Rudiana disebut tangkap sendiri pelaku kasus Vina. Ex-jenderal ini ungkap kejadian sebenarnya. Ibtu Rudiana, yang kini menjadi sorotan di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki, disebut pernah menyalahi prosedur ketika menangkap para pelaku. Rudiana yang kala itu menjabat Kanit Narkoba Polresta Cirebon menangkap sendiri para pelaku setelah menerima informasi dari AF dan Dede. Seharusnya, penyelidikan harusnya dilakukan Satuan Reserse Kriminal Umum. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum 5 terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan. Ada informasi sesat masuk ke Rudiana dari AF dan Dede. Mereka itu pegawai cucian mobil. Informasi tanpa diolah, langsung main tangkap, ungkapnya, dalam video di kanal YouTube Diskursus.net. Informasi sesat itu, ucapnya, saat malam kejadian, ada anak muda kumpul di gang depan warung. Diduga Rudiana telah menyimpulkan secara sepihak bahwa yang kumpul itu pelakunya. Mereka yang ditangkap, 8 orang itu, bukan pelaku pembunuhan, kata Jogi Nainggolan. Sementara itu, ex-Kapolda Jawa Barat kala itu, Irjen Pol Purn Anton Carlian memberikan keterangan terkait hal tersebut. Anton sudah mencari tahu terkait kesalahan prosedur itu. Menurut Anton, Ibtu Rudiana hanya menunjukkan terkait para pelaku tidak ikut melakukan penangkapan. Ternyata, saat itu, Kanit Narkoba itu hanya menunjukkan saja, tetapi yang melakukan penangkapan tetap dari Reskrim, Reserse Kriminal, ujar Anton Carlian saat ditanya Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Anton memaklumi bahwa Ibtu Rudiana turut mendampingi bagian Reskrim saat penangkapan. Pasalnya, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki, anak satu-satunya. Mungkin kita juga lihat psikologis anak satu-satunya yang menjadi korban. Siapapun juga janganpun kita, jangankan polisi, orang lain saja boleh menunjukkan pelakunya, ujar Anton Carlian. Selain itu, Anton juga sempat menanyakan terkait surat perintah penangkapan, Sprintkap. Berdasarkan keterangan Rudiana, namanya tak ada dalam surat tersebut sehingga disimpulkan bahwa Rudiana tidak ikut menangkap. Kendati demikian, Ibtu Rudiana kini sedang melakukan pemeriksaan oleh Propam Polda. Ini kita tunggu apakah betul beliau benar-benar melakukan penangkapan sendiri, pungkasnya. Doanya semoga kasus ini dapat cepat selesai. Kalau saja Pak, mungkin Pak, seperti apa Pak? Pak, dari Mabes Polri kan ada tim pencari fakta itu di mana Pak? Iya, update-nya. Infonya sudah dibuat tim pencari fakta untuk kasus Vina. Kita belum tahu. Pak, Apakah ada tim pencari fakta ataupun yang dimaksud tim dari Mabes Polri kemarin yang sudah saya sampaikan, ada tim Itwasum, ada Propam, ya, ada dari Barreskrim Polri, atau mungkin yang dimaksud dengan tim Kompolnas ataupun Komnas HAM. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini Baik, Pak, banyak terkait ditanyakan ini, Pak, dari belum, Polda Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari Ya. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Prong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah,
kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam kasus Vina Cirebon, kini pengacara kondang Hotman Paris justru berbalik arah. Hotman Paris Hutapea meminta penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ditunda. Hal ini lantaran Hotman Paris menyarankan ke penyidik Polda Jabar untuk lebih dulu membentuk tim pencari fakta sebelum melakukan penyidikan lanjut soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hotman Paris menilai jika beberapa fakta dari kasus kematian Vina dan Eki janggal. Bahkan Hotman dan keluarga Vina belum bisa menerima keputusan Polda Jabar yang menganggap kedua DPO itu hanyalah fiktif belaka. Hingga akhirnya Hotman menyarankan agar penyidikan kasus ini ditunda terlebih dahulu dan meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta. Hotman juga mengatakan pihak kepolisian dapat membentuk tim pencarian fakta berasal dari berbagai kalangan universitas agar lebih netral dalam menyelidiki dan menyampaikan fakta sesungguhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Ia juga menilai jika daftar pencarian orang atau DPO yang dianggap fiktif dan dihapuskan begitu saja oleh Polda Jawa Barat dalam kasus Vina Cirebon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.